Karena itu pula, para penduduk surga diilhami untuk selalu bertasbih dan bertahmid. Sebagaimana mereka diilhami untuk bernafas, yakni bahwa mereka bertasbih kepada Allah dan bertahmid sebanyak mereka bernafas. Karena apa yang mereka lihat berupa kebesaran nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada mereka dan juga sempurnanya kekuasaan dan agungnya kerajaan Allah. Karunia yang tidak putus-putusnya serta kebaikan yang terus-menerus. Allah Ta'ala berfirman, Ayo baca kitab. Oi. jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melakukan pembacaan terhadap kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kita akan mulai membacakan mukadimah yang terdapat di dalam kitab ini. Sang Imam Al-Hafiz yang mutkin Imaduddin Abu Al-Fida Ismail bin Al-Khatib Abu Hafsah Umar bin Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu anhu berkata, segala puji hanya milik Allah yang telah mengawali kitabnya dengan pujian. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 2 sampai ayat 4. Dan demikian pula firman-Nya di dalam Surah Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 5. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyaquluna illa kadhiba. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya dan untuk memperingatkan juga kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Surah Al-Kahfi ayat 1-5. Allah juga memulai penciptaannya dengan pujian. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu yang lain. Quran, Surat Al-An'am, ayat 1. Dan Allah mengakhirinya dengan pujian pula, di mana Allah Ta'ala berfirman setelah menyebutkan tempat kembali penduduk sorga dan neraka.
Wa taral malaikata haffina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdu lillahi rabbil alamin. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arasy, bertasbih sambil memuji Tuhannya, lalu diberikan keputusan di antara mereka, yaitu di antara hamba-hamba Allah secara adil. Dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah Az-Zumar ayat 75. Untuk itu Allah Ta'ala berfirman, wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat, dan baginya segala penentuan, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Quran Surah Al-Qasas ayat 70. Sebagaimana juga firman-Nya, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Quran Surat Saba ayat 1. Maka segala puji hanya milik Allah di awal dan akhirnya, yakni pada semua yang diciptakan dan diperbuat, seluruhnya tetap terpuji, sebagaimana seorang yang sedang sholat memanjatkan doanya. Allahumma Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'im ba'd. Wahai Allah, Rabb kami, segala puji hanya milik-Mu. Aku memuji-Mu dengan pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi, serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Karena itu pula, para penduduk surga diilhami untuk selalu bertasbih dan bertahmid, sebagaimana mereka diilhami untuk bernafas, yakni bahwa mereka bertasbih kepada Allah dan bertahmid sebanyak mereka bernafas. Karena apa yang mereka lihat berupa kebesaran nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada mereka, dan juga sempurnanya kekuasaan dan agungnya kerajaan Allah. Karunia yang tidak putus-putusnya, serta kebaikan yang terus-menerus. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdu lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanan mereka. Mereka di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Doa mereka di dalamnya adalah Subhanakallahumma. Maha suci Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka adalah salam sejahtera. Dan penutup doa mereka adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah Yunus ayat 9 sampai ayat 10. Dan segala puji hanya milik Allah yang telah mengutus para utusannya
Mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Quran Surat An-Nisa ayat 165. Kemudian menutup mereka dengan Nabi yang ummi, seorang Arab dari Mekah untuk menunjukkan jalan yang terang. Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk seluruh makhluk-makhluknya dari kalangan jin dan manusia. Dari saat diutusnya hingga hari kiamat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'anil ladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah bagi kamu semuanya yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, yaitu kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Quran Surah Al-A'raf ayat 158. Dan demikian pula dengan firman-Nya, li'unzirakum bihi wa man balag. Agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Quran Surah Al-An'am ayat 19. Maka barang siapa telah mendengar Al-Quran atau Al-Quran telah sampai kepadanya, baik dari kalangan jin maupun manusia, berkulit hitam ataupun merah, Arab atau bukan Arab, otomatis mereka telah mendapatkan peringatan itu. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh. Barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang-orang Quraisy itu, maka nerakalah tempat yang diancamkan bagi mereka. Quran Surah Hud ayat 17. Barang siapa mengingkari Al-Quran dari orang-orang yang telah kami sebutkan, maka neraka lebih pantas baginya. Sesuai dengan ketetapan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka serahkanlah kepadaku urusannya. Dan orang-orang yang mendustakan perkataan Al-Quran ini, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Al-Qalam ayat 44. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya diutus kepada yang merah dan yang hitam. Al-Mujahid berkata, maksudnya ialah kepada jin dan manusia. Maka Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang diutus kepada manusia dan juga kepada jin, yang menyampaikan wahyu dari Allah berupa kitab yang mulia, yang la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, yaitu maksudnya pada masa lalu dan pada masa yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji.
Quran Surat Fussilat ayat 42. Nabi telah memberitahukan kepada mereka berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala, yakni memerintahkan mereka agar memahami Al-Quran. Dan Allah Ta'ala berfirman, Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka menghayati dan mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Ta'ala, pastilah mereka menemukan banyak hal yang saling bertentangan di dalam Al-Quran. Quran Surah An-Nisa ayat 82. Dan firman-Nya juga, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini yang kami turunkan kepadamu ini penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran darinya. Quran Surah Shad ayat 29. Demikian pula halnya dengan firman Allah Ta'ala, Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Quran Surah Muhammad ayat 24. Maka kewajiban para ulama adalah menyingkap makna-makna kalam Allah, kemudian menjelaskannya, mencari kepastian tentangnya, lalu mengkaji dan mengajarkannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabazuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi samanan qalila fabisa ma yashtarun. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu, hendaklah kamu benar-benar menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga yang murah. Maka itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Quran Surah Ali Imran ayat 187. Dan firman Allah, Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, dan Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Quran Surah Ali Imran ayat 77. Sehingga Allah Ta'ala mencela ahli kitab yang datang sebelum kita karena penentangan dan penyelewengan mereka terhadap kitab yang diberikan kepada mereka. Karena mereka lebih suka kepada dunia dan menumpuk-numpuk hartanya, dan karena kesibukan mereka terhadap sesuatu yang tidak diperintahkan, dan mereka tidak mengikuti kitab Allah. Oleh sebab itu, wahai kaum muslimin, hendaknya kita berhenti dari perkara yang telah dicela oleh Allah kepada mereka dan menghiasi diri dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, yaitu belajar dan mengajarkan Al-Quran yang telah diturunkan kepada kita, memahaminya
dan memberikan pemahaman kepada kami. Allah Ta'ala berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ketahuilah bahwasanya Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Quran Surah Al-Hadid ayat 16 dan 17. Di dalam ayat yang disebutkan Allah Ta'ala ini, setelah memberikan peringatan sebelumnya bahwa Dia sebagaimana telah menghidupkan bumi sesudah matinya, demikian juga melembutkan hati dengan keimanan setelah tadinya mengeras dengan sebab dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan Allah yang bisa melakukan hal itu kepada kita. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Demikian pokok-pokok yang mendasar di dalam mukadimah yang terdapat di dalam kitab ini. Kita akan melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.